perkenalkan, nama saya Sania Painani Robeng. Saya mahasiswa dari program studi D3 Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kebutuhan gizi pada masa nifas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa arti masa nifas. Menurut Abidin 2011, masa nifas atau peruperium adalah masa setelah partus selesai sampai pulih alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Lamanya sekitar kira-kira 6-8 minggu. Dan menurut Saleha 2009, masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ-organ kandungan seperti sebelum hamil dalam waktu kurang lebih 6 minggu atau 40 hari. Jadi kesimpulannya, masa nifas adalah masa setelah lahirnya plasenta dan kembalinya alat-alat kandungan selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Gizi pada masa nifas, menurut Wariana 2010, yaitu makanan yang harus dikonsumsi pada masa nifas harus seimbang, bergizi dan juga cukup energi. Yang berupa sumber tenaga atau energi, sumber pembangunan protein, dan juga sumber pengatur dan pelindung, misalnya mineral, vitamin, dan juga air. Selanjutnya, tujuan pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama, memulihkan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan. Yang kedua, produksi ASI yang cukup. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh ibu dan bayi. Yang keempat, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Yang kelima, meningkatkan perkembangan sel-sel otak bayi. Selanjutnya, tanda-tanda kekurangan gizi. Yang pertama pada ibu, yaitu BB kurang dari normal, aktivitas menurun, sering mengalami pusing, letih, dan lesu, yang dapat memberikan resiko timbulnya anemia. Yang kedua, ada pada bayi, yaitu berat badan kurang dari normal, tumbuh kembang bayi lambat, sering rewel, menangis, rambut berwarna merah kusam. Selanjutnya, kebutuhan gizi pada masa nifas. Yang pertama ada energi. Kebutuhan energi ibu terdiri dari 60-70% karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30% lemak. Kebutuhan energi yang meningkat 500-700 kilokalori. Dengan demikian, bila ibu bisa makan 3 kali dengan porsi yang ditambah. Meningkatkan kebutuhan energi ini karena tiap 100 cc ASI mampu memasok 67-70 kalori, sedangkan ibu harus mengeluarkan 750 cc ASI pada bulan pertama dan 600 cc ASI pada bulan berikutnya. Jadi, memberikan ASI akan membuat berat badan ibu kembali normal dan menepis isu bahwa menyusui dapat menyebabkan kegemukan. Selanjutnya, ada protein. Setiap ASI mengandung 1,2 gram, sehingga selama menyusui ibu membutuhkan tambahan protein sebanyak 20 gram per hari. Meningkatkan kebutuhan protein ini selain untuk membentuk protein susu, juga dibutuhkan untuk sintesis hormon yang dibutuhkan dalam produksi ASI dan hormon yang mengeluarkan ASI. Pemenuhan kebutuhan protein yang meningkat dapat dipenuhi dengan cara menambah 1 potong lagi makanan sumber protein yang bisa dikonsumsi oleh ibu. Sumber protein yang dapat diperoleh mulai dari ikan, daging, ayam, daging sapi, telur, susu, dan juga tahu, tempe, serta kacang-kacangan.
Jika kebutuhan protein tidak terpenuhi dari makanan, maka protein diambil dari protein ibu yang berada di otot. Hal ini akan mengakibatkan ibu menjadi kurus dan setelah menyusui ibu akan merasa lapar. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak jenuh ganda diperlukan dalam pembentukan ASI karena asam lemak tak jenuh ganda diperlukan dalam perkembangan otak dan pembentukan retina. Asam lemak tak jenuh ganda dapat diperoleh dari minyak jagung, minyak biji kapas, serta minyak ikan salmon dan ikan kering. Baik, yang terakhir ada vitamin dan juga mineral. Vitamin dan mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kebutuhan vitamin dan mineral ibu menyusui seperti vitamin A, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin C, zat besi, kalsium, dan juga asam folat. Vitamin yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, dan juga vitamin B. Selanjutnya contoh menu seimbang untuk ibu yang menyusui. Ibu bisa makan pagi nasi, telur, tempe, sayur, dan juga buah pepaya. Makan siangnya bisa nasi, ikan urap, sayuran, pepes tahu, dan buah jeruk. Dan untuk makan malam ibu bisa makan nasi, sayur, ikan, dan juga pisang. Di sini ada mitos atau fakta. Yang pertama, katanya ibu dilarang untuk makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI menjadi amis. Faktanya, kandungan ikan laut seperti protein, mineral, dan lemak sangat bagus untuk tumbuh kembang bayi. Yang kedua, katanya ibu menyusui tidak diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Faktanya, minum es tidak ada hubungannya dengan perkembangan bayi. Dan yang terakhir, katanya ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas karena dapat menyebabkan alergi. Faktanya, makanan pedas tidak ada hubungannya dengan alergi atau daya tahan tubuh bayi. Makanan pedas dan bergas secara normal ditoleransi oleh kebanyakan bayi. Selanjutnya yang terakhir, syarat makanan ibu menyusui. Yang pertama, susunannya harus seimbang. Susunan menu yang ibu makan harus seimbang. Yang kedua, ibu dianjurkan untuk minum 8 sampai 12 gelas setiap harinya. Yang ketiga, ibu menghindari makanan yang banyak bumbu, tidak terlalu panas atau dingin, tidak mengandung alkohol guna memperlancar pencernaan ibu. Yang terakhir, ibu dianjurkan untuk banyak makanan sayuran yang berwarna. Baik, sekian dari materi saya. Sebelumnya, apakah dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, karena dari ibu-ibu sekalian tidak ada yang ingin bertanya, saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Pertanyaan yang pertama, apakah ibu-ibu masih ingat pengertian dari kebutuhan gizi pada masa nifas? Ya, Bu. Ya, dipersilakan ibu yang baju putih. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Oka. Jadi gizi pada ibu nifas yaitu makanan yang harus dikonsumsi pada masa nifas harus seimbang, bernutrisi, dan cukup energi. Baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Oka. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Okanya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kekurangan gizi pada ibu dan juga bayi. Apakah salah satu dari ibu-ibu sekalian ada yang bisa menerangkan kembali? Ya, dipersilakan ibu yang baju tengah. Persilakan untuk perkenalan namanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda.
Saya izin menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Bidan. Pada ibu itu ada berat badan kurang dari normal, aktivitas menurun, sering mengalami pusing, letih dan lesu, resiko timbulnya anemia. Ada juga pada bayi. Yang pertama, berat badan kurang dari normal, tumbuh kembangnya bayi lambat, resiko rewel atau menangis, rambut warna merah atau kusam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Bidan. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Linda. Beri tepuk tangan Bu Ibu Linda. Untuk pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir. Baik, pertanyaan yang terakhir, tadi juga saya sudah menjelaskan tentang syarat makanan yang bisa ibu menyusui atau ibu nifas konsumsi. Apakah dari ibu sekalian ada yang masih ingat? Ya, ibu yang sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Nariase. Yang saya ketahui tentang syarat makanan ibu menyusui, yang pertama, susunan menu harus seimbang. Yang kedua, dianjurkan minum 8-12 gelas per hari. Yang ketiga, menghindari makanan yang banyak bumbu, terlalu panas atau dingin, tidak menggunakan alkohol, guna kelancaran pencernaan ibu. Yang terakhir, dianjurkan banyak makan sayuran berwarna. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Nariase. Tepuk tangan untuk Ibu Nariase. Baik, sekian dari penyuluhan yang saya berikan. Terima kasih atas kesempatan saya bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian. Semoga setelah kita berjumpa saya tidak dilupakan ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.